kehidupan kami Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan, tidak secara kebetulan. Itu semua akan ada dalam rencana Tuhan. Kami percaya akan menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, sebab kami mendengarkan kebenaran firman, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biar firman-Mu yang mengajar setiap kami, yang menyatakan setiap kesalahan kami, yang memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Semua anak muda katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan duduk dulu. Soalnya kiri kanannya katakan semangat dengan firman Tuhan. Soalnya semangat dong dengan firman Tuhan. Oke, silakan duduk teman-teman. Oke, slide saya ada. Perkenalkan nama saya John Belatan, dan saya bersama teman-teman saya yang main gitar namanya Dino, yang main bass namanya siapa namanya? Siapa namanya Bu? Boro namanya. David namanya, kemudian Yose, dan yang WL, yang kakak kita yang paling cantik adalah Kavani namanya. Bilang halo kakak-kakak. Terima kasih buat pelayanannya. Oke, siap mendengarkan firman Tuhan, amin? Amin. Oke, kita dari MDC Bekasi Timur tepatnya, dan kita datang di tempat ini untuk pastinya melayani, kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, amin. Oke. Oh ya, jadi saya akan bahas tentang no turning back. Oh ya, jangan menoleh ke belakang, jangan melihat ke belakang. Next slide. Oke, di sini. Jadi saya umpamakan dulu ya. Kalau botol diisi dengan air, biasanya harganya berapa? Harganya berapa? 5.000 ya. Biasanya dari 3.000 sampai 5.000. Tapi kalau botol diisi dengan jus harganya 10.000. Tapi kalau botol diisi dengan madu bisa harganya sekitar bisa ada harganya yang 100 ribuan lah ya, sampai 100 ribuan yang asli itu KW ya. Itu KW kan, tahunya yang KW dia di Bukalapak katanya. Di Shopee ya, jangan sebut itu ya. Kemudian kalau botol diisi dengan parfum bisa harganya berapa? Jutaan, bisa harganya jutaan. Tapi botol kalau diisi dengan air got yang bau, yang busuk dan bisa dibuang orang, itu harganya berapa? Tidak ada harganya. Jadi harga atau nilai kita tidak ditentukan dari kemasan luarnya. Namun yang membuat kita mahal atau tidak adalah apa? Apa yang ada isi dalam hati dan hidup kita. Setuju nggak? Makanya kita harus menjalani hidup ini dengan berkualitas, dengan bermakna. Amin. Jangan seperti botol yang kosong itu, yang tidak bernilai. Makanya kita harus isi pikiran kita dan hati kita dengan hal-hal yang positif. Makanya sore hari ini kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Amin. Yang semangat mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Amin. Sebab firman Tuhan katakan gini, segala tulisan yang diilhamkan Tuhan bermanfaat untuk apa? Pertama mengajar, kemudian menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan juga katakan firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan juga katakan, aku bukan hidup dari roti saja, tapi aku hidup oleh perkataan Tuhan. Firman Tuhan juga katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya? Yaitu dengan firman-Mu, yaitu firman Tuhan. Jadi sama juga dengan ilustrasinya kayak Google Map, karena saya orang baru di sini. Kalau saya dari stasiun mau ke tempat ini, saya harus pakai Google Map kan, supaya saya tidak tersesat ke kiri dan ke kanan. Sama juga dengan Alkitab, itu adalah penuntun kita supaya kita tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Kita tetap di dalam tracknya Tuhan agar kita hidup dalam kebenaran. Amin. Jadi kita hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Oke.
Yang saya akan bahas tentang next slide. Oke. Di Filipi 3 ayat 13. Yang bagian B-nya. Filipi 3 ayat 13 mengatakan seperti itu. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Seulang sekali lagi. Aku, kata Paulus, melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi hari ini kita akan bahas tentang jangan lihat ke belakang, tetapi kita harus lihat ke depan. Ada 3 hal yang saya akan bagikan. Next slide. Ada 3 F, not turning back. Yang pertama adalah apa? Forget it ya, yaitu melupakan. Yang kedua apa? Foresight, arahkan pandangan ke depan. Yang ketiga apa? Full rejoice and thanksgiving, yaitu bersukacita penuh atau bersukacita senantiasa dan bersyukurlah. Jadi ada 3 hal yang saya akan bagikan kepada teman-teman. Next slide. Nah, yang pertama dikatakan melupakan. Saya akan berikan beberapa ilustrasi tentang kaca spion. Ada yang bisa naik motor sini? Semua pasti bisa ya? Semua pasti bisa. Kalau kita naik motor, kemudian jalan dengan cepat, kalau kita mau belok, pasti kita akan lihat apa? Kaca spion. Apa yang terjadi ketika kita menoleh ke belakang? Pasti jalan kita akan pelan, kita akan menekan rem, betul kan? Kalau kita menoleh ke belakang. Ilustrasi kedua, seorang pelari, dia waktu itu di Asian Games, apa yang terjadi? Seharusnya dia bisa juara 1, tapi karena dia berlari tidak mengarah pandangannya ke depan, dia menoleh ke lawannya atau musuhnya, maka dia juara 2 pada waktu itu di Asian Games. Jadi dia hanya menoleh saja, dia akan mengurangi kecepatannya. Jadi intinya menoleh ke belakang. Yang ilustrasi yang ketiga dalam Alkitab, yaitu istri Lot. Saya ceritanya ya. Istri Lot itu jadi apa? Tiang garam. Jadi pada waktu itu kisahnya adalah Sodom dan Gomora ingin dihancurkan oleh Tuhan karena begitu banyaknya dosa. Jadi Tuhan murka sama Sodom dan Gomora ini dan ingin menghancurkan. Tetapi Tuhan ingin menyelamatkan satu keluarga ini, Lot, istrinya, dan 2 anaknya. Dan malaikat Tuhan mengatakan, lari, tolong jangan lihat ke belakang. Jangan, itu kuncinya aja. Kuncinya adalah lari dan jangan melihat ke belakang. Apa yang terjadi ketika berlari, kemudian istrinya Lot, lihat, istrinya Lot melihat ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Jadi intinya karena dia menoleh ke belakang. Betul kan? Nah, yang kedua, yang keempat, ilustrasi yang keempat, bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa yang luar biasa ya, yang melihat mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka. Yang melihat mujizat demi mujizat. Apa kurangnya bangsa Israel? Dia dikasih lihat 10 tulah, betul nggak? 10 tulah supaya dia bisa bebas dari bangsa Mesir ke bangsa Israel. Dia lihat mujizat juga, laut terbelah menjadi 2. Kemudian mereka lapar, mereka minta apa? Roti. Tuhan kurang, saya mau daging, dikasih daging. Makanya bangsa Israel kedagingan. Makanya jangan makan B2 terus ya. Ada teman saya suka makan B2, kasihan. Takut kolesterol dia. Nah, kemudian mereka minta air. Kemudian Musa memukul batu karang, kemudian keluarlah air. Dan selama 40 tahun bangsa Israel berjalan di padang gurun. Bajunya gak rusak, celananya gak rusak, sepatunya gak rusak. Apa yang ada dalam dirinya bangsa Israel tidak rusak. Luar biasa mujizatnya, penyertaan Tuhan luar biasa kepada bangsa Israel. Pada siang hari apa yang terjadi? Tiang awan. Pada malam hari tiang api. Kurang apa bangsa Israel? Mujizat demi mujizat, betul gak? Tapi apa yang terjadi? Dia masih lihat ke belakang. Dia masih bagus Mesir, masih hidup enak di Mesir. Jadi dia masih lihat ke belakang. Firman Tuhan katakan di Bilangan 11 ayat 1. Saya akan bacakan. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka.
Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Hanya bersungut-sungut. Bangsa Israel hanya bersungut-sungut. Dia bisa dikatakan menggerutu, mengomel, khawatir dan lain sebagainya. Tuhan ketika Tuhan mendengar apa yang terjadi, Tuhan murka. Tuhan marah kepada bangsa Israel karena menoleh ke belakang. Wow, luar biasa. Jadi bangsa Israel ini sangat parah ya, karena dia menoleh ke belakang. Puji Tuhan, haleluya. Saya sudah 2 kali pergi ke Israel benar ya. Jadi ke Mesir dulu, tur Holy Land ke Mesir, kemudian ke Israel, baru ke Jordan. Tahukah teman-teman, kalau naik mobil dari Mesir ke Israel itu naik bus ya. Kalau naik bus itu cuma 8 jam. Kalau kalian kuat mau jalan kaki itu bisa sebulan dari Mesir ke Israel, perbatasan Israel bisa sebulan. Tapi bangsa Israel berapa tahun? 40 tahun. Makanya kalau kalian ke sana bilang amin. Kalian mau ke Israel? Amin ya. Semua mau ke Israel ya, amin. Amin. Oke, jadi kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Apa itu yang ada di belakang kita? Kita tidak boleh melihat ke belakang, yaitu no turning back. Yaitu adalah segala pergumulan kita, segala permasalahan kita, segala kekecewaan kita, segala dosa-dosa yang kita lakukan, kepahitan atau dendam, atau kegagalan masa lalu, atau kenakalan kita pada waktu yang lalu. Jadi mantan, lupakan mantan. Ya. Masa lalu kan mantan. Jadi kita harus melupakan, lupakan mantan dong. Mantan maksudnya bukan mantan pacar, maksudnya mantan yang masa lalu di belakang gitu. Jadi kita harus melupakan segala sesuatu yang berada di belakang kita. Amin. Amin. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 17. Sama-sama kita katakan ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama, yang di belakang kita ini sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Jadi kita harus melupakan apa yang ada di belakang kita. Kita harus buang, jangan disimpan. Next slide. Ini wahana Bantar Gebang. Wahana ya. Kalian tahu Bantar Gebang? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Jadi Bantar Gebang itu adanya di Bekasi. Nah, yang ketawa pasti tahu. Semua sampah yang ada di Jabodetabek itu dibuang ke Bantar Gebang. Kalau kalian pernah ke sana, saya pernah ke sana acara bakti sosial, baksos. Kemudian saya melihat ada begitu banyak aroma-aroma yang tidak sedap, bau sekali ya, bercampur. Dan ada yang tinggal di situ. Saya aja yang biasa tinggal di, anggaplah kalau kalian tahu ya, namanya Rawalumbu, jauh dari Bantar Gebang. Masa kecium pagi-pagi aroma Bantar Gebang itu, bau sekali. Dan apa yang terjadi ketika sampah di semua Jabodetabek, dari Depok, dari Bogor, dari Jakarta, kumpul di situ. Kalian tahu, itu sampah-sampahnya jadi gunung karena disimpan di situ. Jadi bukan gunung buatan alam, tapi gunung buatan manusia, yaitu sampah-sampah. Jadi jangan simpan sampah. Kalau kalian simpan sampah dalam hidup kalian, maka kalian hidupnya bau semua. Sudah mandi kan? Sudah ya? Kita yang belum mandi, oke. Oke, next slide. Oke. Belajarlah dari masa lalu, karena di sanalah Tuhan memberikan banyak contekan untuk ujian di masa depan. Asik ya. Belajarlah dari masa lalu, karena di sanalah Tuhan memberikan banyak contekan untuk ujian masa depan. Next slide. Jadi yang pertama, intinya adalah kita nggak boleh melihat ke belakang.
Setuju? Segala kepahitan, segala permasalahan, pergumulan, dosa-dosa, kenakalan, dan lain sebagainya kita harus melupakan. Jangan sama seperti bangsa Israel atau si istrinya Lot itu, menoleh ke belakang. Yang kedua adalah tentang foresight, melihat ke depan, arahkan pandangan ke depan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan pandangan ke depan. Ini rahasia besar menurut saya. Jadi teman-teman harus tahu bagaimana caranya untuk merubah masa depanmu atau kebiasaanmu. Ini rahasia. Jadi gini, perhatikan baik-baik ya, lihat di sini semuanya. Jadi apa yang kamu pikirkan itu yang akan kamu katakan. Apa yang kamu katakan itu yang akan kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan itu yang akan menjadi apa? Kebiasaan. Kebiasaanmu menjadi apa? Karakter. Karakter menjadi masa depan. Berawal dari mana? Dari pikiran. Jadi pikiran ini kalau ingin kamu merubah masa depan, kamu harus merubah pikiran. Amin. Di foto aja di foto. Kalau dicatat kelamaan. Jadi saudara-saudara, pikiran, perkataan, tindakan, kebiasaan, karakter, dan masa depan berawal dari namanya apa? Pikiran. Jadi bagaimana cara kita mau mengarahkan pandangan kita ke depan? Kita harus berubah dulu adalah pikiran kita. Next slide. Om saya bilang begini, Mahatma Gandhi. Kenal kan? Kenal dong. Mahatma Gandhi bilang begini, masa depan tergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Saya rubah sedikit kata-katanya. Masa depanmu tergantung pada apa yang kamu pikirkan hari ini. Jadi masa depanmu tergantung apa yang kamu pikirkan hari ini. Mulai dari pikiran. Kakek saya bilang gini, Albert Einstein. Dia bilang gini, kegilaan atau ketidakwarasan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ngerti kan? Jadi dia mau hasilnya berbeda, tapi dia melakukan hal yang sama. Dibilang kakek saya itu kegilaan atau ketidakwarasan. Setuju kan? Jadi bagaimana caranya mengubah masa depan kita atau kebiasaan kita atau karakter kita? Yaitu pertama adalah melalui apa? Pikiran kita. Next slide. Ini dia. Pikir banget nih dia nih. Mikir ya. Bagaimana cara mengubah? Yaitu dengan pikiran kita. Oke. Next slide. Ada apa? Oke. Jadi dengan pikiran kita yaitu dengan fokus kepada firman Tuhan. Yang tadi saya katakan segala tulisan yang diilhamkan Tuhan bermanfaat untuk pertama mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang di dalam kebenaran. Firman Tuhan juga katakan apa? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ada juga di ayat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Next slide. Next slide. Nah, ini dia. Jadi Mazmur 1 ayat 1 ini dikatakan apa? Kata-katanya? Kata-katanya apa? Janganlah berjalan atau mengikuti apa? Orang fasik di ayat pertama. Yang kedua, jangan berdiri dengan orang berdosa. Yang ketiga, jangan apa? Duduk dengan si pencemooh. Makanya firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Betul enggak? Ini lihat nih, ayah sudah, ini sudah manggilnya bunda ayah ya. Bunda ayah, masih kecil nih ya. Biasanya dia dia lagi apa? Ceweknya lagi nunggu, terus ayahnya datang, ayah datang, ayah gitu. Masih kecil soalnya, bilang ayah bunda ya. Kata-katanya kita baca ya, udah alay lagi tulisannya ya. Ayah sudah 1 bulan, kita selalu bersama. Bunda cinta bingit, cinta bingit sama kamu gitu ya. Bunda harap ayah tidak berpaling dari bunda. Bunda dan ayah forever. Nah itu dia. Bukan lagi forever ya, tapi forever. Nah ini bahaya ini. Bahaya ya. Ada yang kedua lagi, dibilang
happy anniversary yang ke 1 bulan. 1 bulan aja anniversary. Satu bulan sayangku, semoga makin langgeng ya. Kamu yang pertama dan terakhir sayang. Wih, Asia katanya ya. Ini anak kecil yang minum, nggak tahu benar atau tidak, tapi yang di atas itu benar ya, ada beritanya. Yaitu dia masih kecil, umur sekitar 2-3 tahun, karena pergaulan. Dia bergaul sama bapak-bapak ya. Dia bergaul sama bapak-bapak, jadi benar ya. Dia bergaul sama bapak-bapak, jadi dia merokok. Ya Tuhan ampuni dia. Dia merokok dari sana. Jadi gitu ya. Kalau narkoba tahu sendiri ya. Sudah banyak yang kesaksian tentang narkoba. Jadi ada teman saya, teman SMP saya, dia narkoba, kemudian ditangkap polisi. Teman saya tusuk orang dan karena pergaulan juga tusuk orang, kemudian masuk penjara. Jadi hati-hati dengan namanya pergaulan, sangat berbahaya. Kalau saya hidupnya dulu kalau ada orang merokok nih bareng-bareng, nah saya kasih habis tuh rokoknya. Jadi jangan bergaul sama saya, rokoknya habis. Nah kemudian saya pernah mabuk terus tidur di got. Nggak tahu itu guling-guling. Kemudian tahu kesannya, sama MDC masa terus. Kesannya tahu ya. Lagi kesan, kemudian tiba-tiba pemimpin kesan saya kasih tahu, John lagi kesan. Hah serius sini hari ini kesan. Mulut saya bau minuman. Tahu minumannya apa? Topi miring. Ada yang tahu sini ya. Jangan sampai tahu ya. Kalian beli nanti. Jangan sampai beli maksudnya. Jangan sampai beli. Oh, maku ya. Jangan sampai beli maksudnya. Jadi saya minum, kemudian dikesan teman saya colek, John, mulutku bau minuman. Iya jangan bilang, udah usah. Dan bilang lagi kesan, minuman keras. Jadi saya juga orang pacaran, gara-gara teman saya lihat teman saya pacarnya banyak, ada 25 orang, 30. Yang penting banyak gitu. Dalam hati saya, loh masa saya tidak ada kan? Jomblo banget gue. Waktu mulai pacaran ke kelas 2 SMA. Terlambat sih sama teman saya. Teman saya udah 20-an, saya baru 1. Terlambat banget. Iya, dia ganti-ganti kontak pacar. Terus saya dengar dia, banyak juga yang mau sama dia, saya tidak ada. Apa-apa. Nasib jomblo, yang penting jomblo tidak dosa. Yes katanya. Yang jomblo pasti yes. Yang jomblo katakan? Yes. Oh iya, banyak jomblo ternyata di sini. Ampuni dia Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kemudian ada teman saya sepelayan dengan saya, dia seorang WL. Tidak tahu dia rajin banget. Anak tiga juga dia WL dan aktif dalam pesan dan lain sebagainya. Dan terakhir ini beberapa tahun dia hilang. Kemudian saya dengar dia sudah hamil, tapi hamilnya di luar nikah. Kemudian yang sadisnya adalah dia pindah keyakinan. Jadi berhati-hatilah dalam pergaulan. Tapi pergaulannya dia ini karena disuruh orang tuanya juga sih, salahnya orang tuanya juga dan dia mau juga. Jadi hati-hati dalam pergaulan. Jadi saya jangan yang cewek-cewek nih, tolong ya jagalah ya, jangan rabas sini rabas sana ya. Entar pacarnya kamu nyanyi ya jama segenap tubuhku, jangan ya. Terus ceweknya bukan sadar, dia bilang ratakan tanah diratakan sih, diratakan diraba-raba gitu. Nah boleh ya. Jadi cewek harus jaga kekudusannya. Amin. Amin. Yang cewek katakan amin. Oke, next slide. Nah ini ada lagi namanya Om Indro ya. Jadi dia menyesal sekali. Kebodohan terbesar yang pernah saya lakukan adalah apa? Merokok. Karena kenapa? Gara-gara dia merokok, istrinya meninggal dan kena kanker paru-paru.
Jadi dia bilang apa? Kebodohan terbesar yang pernah saya lakukan adalah merokok. Dia pasang di iklan dan dia mengatakan seperti itu supaya tidak ada lagi orang yang merokok. Jadi hati-hati dekat-dekat sama orang merokok. Kamu bisa kena kanker paru-paru. Kamu tidak merokok tapi bisa jadi perokok pasif yang hanya menghirup udara dari rokok tersebut. Oke, next slide. Oke, ini dia. Kenapa saya bilang pikiran? Di ayat keduanya mengatakan apa? Yang merenungkan Taurat Tuhan apa? Siang dan malam. Kalian tahu merenungkan dalam bahasa Inggrisnya apa? Meditates. Itu meditasi. Kalau meditasi diartikan lagi think deeply in silence. Artinya berpikir lebih dalam di dalam ketenangan. Jadi berpikir mulai dari pikiran. Betul nggak? Mulai dari pikiran dia merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam dalam kehidupannya. Apa yang terjadi di ayat 3? Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang pertama. Yang kedua, menghasilkan buah pada musimnya. Yang ketiga adalah tidak layu daunnya. Dan ayat favorit kita adalah apa saja yang dia perbuat. Apa saja yang dia perbuat? Apa? Berhasil, sukses, beruntung dan diberkati. Jadi kita harus cari sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Jadi caranya adalah bagaimana caranya kita mau merubah masa depan kita, karakter kita, kebiasaan buruk kita, yaitu pertama adalah pikiran. Pikirannya apa? Kita harus fokus kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, agar apa? Kita bisa merubah masa depan kita. Amin. Kita mengarahkan pandangan kita ke depan, yaitu kepada firman. Next slide. Ini yang paling ganteng ini ya. Ganteng banget ya. Namanya. Oke, doa atau ibadah itu seperti sebuah payung. Ya kan? Oh ya. Itu kepotong di sebelah situ. Doa atau ibadah seperti sebuah payung. Ia tidak dapat menghentikan hujan, namun ia dapat melindungi kita dari derasnya air hujan. Betul nggak? Amin. Jadi ibadah itu sangat penting. Yang kedua, yang paling ganteng lagi nih. Next slide. Ganteng banget ini. Ganteng kali orang buat bilang ya. Oke, saya bacakan ini ya. Berdoa itu tidak boleh part-time, tidak boleh sometime, apalagi no time. Harusnya on time, mestinya full time. Kalau bisa overtime, agar dia bersama kita every time. Amin. Keren ya? Kalau menurut kok keren dari tepuk tangan. Paksa ya. Siap. Saya sekali lagi supaya ingat ya. Berdoa itu tidak boleh part time, tidak boleh sometime, apalagi no time. Harusnya on time, mestinya full time. Mau difoto? Oke. Kalau bisa overtime, kalau agar dia bisa bersama kita every time. Wow. Jadikan satu stop. Nama Instagram saya John. Oke. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan seperti ini. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidupmu hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi latihan ibadah itu sangat penting. Kalau badan itu biasa aja, ya kan? Badan itu biasa aja. Tapi latihan ibadah itu mengandung janji-janji Tuhan kita akan terima. Amin. Yang kedua, yang berikutnya, next slide. Nah, ibadah harian. Yang melakukan ibadah harian angkat tangan. Ayo kamu angkat tangan. Ini MDC kan? MDC kan? Image kan? Nggak dipromosi ibadah harian di sini. Oh ada. Ayo. Yang melakukan ibadah harian angkat tangan. Tuhan susah ya. Asyik. Sebelum ibadah harian keluar, 2 bulan atau sebulan atau 2 bulan ibadah harian keluar, saya sudah melakukan ibadah harian sebelum aplikasinya keluar 2 tahun yang lalu. Saya dikasih tahu oleh Pak Bambang Wijaya.
Pak Bambang Wijaya ya. Jadi saya sudah melakukan, sebelum ada audionya, saya sudah melakukan ibadah harian pagi, siang, dan malam. Yang tahun 2019 ini sudah ada audionya. Sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk tidak ibadah harian. Setuju nggak? Untuk tidak ibadah pagi, siang, dan malam. Apa dalilnya kita melakukan ibadah harian? Beda saat teduh sama ibadah harian ya. Saat teduh biasa cuma pagi, tapi kalau ibadah harian pagi, siang, dan malam. Bedanya saat teduh dengan ibadah harian. Jadi ini sangat penting untuk kita. Saya juga punya grup ibadah harian di WhatsApp, itu sekitar 60 orang. Ada begitu banyak anak bapak-bapak, ibu-ibu di gereja datang kepada saya, bilang, "Dek, makasih ya sudah mengirim ibadah harian tiap hari." Dia terima kasih sama saya. Padahal ada aplikasinya ada kan, tapi saya selalu mengirim di WhatsApp. Karena supaya saya mengingatkan diri saya sendiri untuk ibadah harian setiap hari. Next slide. Waktu saya udah berapa ya? Ya, saya adalah seorang dosen. Jadi saya mengajar di STIKIM, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Ini murid-murid saya, dia pakai baju keperawatan yang putih. Kemudian yang di bawah itu mereka lagi ujian, ya kesehatan masyarakat, jurusan kesehatan masyarakat. Yang di samping sini, yang sebelah sana, kanan saya, itu saya mengajar di RSUD Cengkareng. Jadi sudah 2 tahun saya mengajar di kampus ini. Padahal saya adalah orang yang tidak niat cari kerja sebenarnya. Serius. Wisuda saya sudah setahun, tapi saya tidak ambil ijazah. Tahu nggak? Saya yang ditawarin pekerjaan. John, mau nggak kerja ngajar? Dalam hati saya nggak pernah punya pengalaman ngajar orang aja, nggak pernah. Maksudnya ngajar ya, belum pernah. Nggak pernah. Jadi anugerah Tuhan saya bisa ngajar. Jadi saya ditawarin, saya ditelepon jam 9, saya jam 11 baru ambil ijazah. Niat banget kerja ya. Jam 9 ditelepon, jam 11 ambil ijazah, kemudian jam 1 baru kirim email ke pihak kampus. Dan pada saat itu ditelepon, kemudian Pak Johannes nanti akan ngajar hari sekian, jam sekian, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Jadi anak Tuhan itu apa saja yang dilakukan, dibuat Tuhan berhasil. Next slide. Jadi saya membuat sebuah buku, promosi. Enggak. Bukunya terbatas soalnya, tapi saya nggak jual. Saya buat buku dan sudah laku bukunya. Itu bisa didapatkan di toko material ya. Jadi di material masing-masing silakan dicari. Jadi saya bukunya sudah laku 170 buku, masih awal karena murid-murid saya. Nah kemudian next slide. Kemudian ini mahasiswa-mahasiswi saya yang sudah foto dan menerima bukunya. Dia posting di Instagram dan yang mereka yang sudah terima bukunya. Dan keuntungannya bukan hanya untuk saya juga, tapi saya sumbangkan ke panti asuhan. Jadi nanti minggu keempat ibadah IMES di Begas Timur akan pergi ke panti asuhan. Karena saya mengatakan, karena ini buku pertama saya ingin berbagi, bukan untuk saya sendiri. Amin. Jadi firman Tuhan katakan kita harus mengunjungi orang-orang yang ada di panti juga. Itu kita berbagi. Oke, next yang terakhir. Tunggu dulu ya. Ada kata-kata seperti ini. Tidak ada orang gagal yang tidak punya masa depan, dan tidak ada orang sukses yang tidak punya masa lalu. Betul nggak? Firman Tuhan katakan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi kita percaya Tuhan tidak memberikan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan harapan. Yang terakhir, serius ini yang terakhir. Yang ketiga adalah full rejoice and thanksgiving.
Jadi apa penyambungnya? Seharusnya bangsa Israel bisa mengarahkan pandangannya ke tanah perjanjian, betul kan? Dia harus mengarahkan pandangannya ke tanah perjanjian. Seharusnya dia bersuka cita, seharusnya dia mengucap syukur. Dia tidak boleh melihat ke bangsa Israel, bangsa Mesir, dan tidak boleh ke belakang. Seharusnya mereka mengucap syukur, tapi apa yang mereka lakukan? Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka bergerutu, mereka khawatir dan lain sebagainya. Makanya Tuhan sangat murka kepada dia, kepada bangsa Israel. Kita buka Filipi 4 ayat 4. Di situ dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Kalau bisa saya katakan bersukacitalah penuh di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Jadi makanya full rejoice. Yang kedua adalah masih di Injil yang sama, Filipi 4 ayat 6. Mengatakan seperti ini, janganlah hendaknya kamu khawatir. Bisa juga dikatakan, janganlah hendaknya kamu bersungut-sungut tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan apa? Ucapan syukur. Amin. Amin. Jadi kita harus bersukacita, kemudian kita harus mengucap syukur apapun yang terjadi di belakang kita. Ini ilustrasi yang terakhir tentang Paulus dan Silas. Dikatakan seperti ini, Paulus dan Silas seharusnya dia kan pergi menginjil di Asia pada waktu itu. Ceritanya di di Kisah Para Rasul 16, kalau teman-teman baca itu, dia pergi menginjil di Asia. Kemudian dia ditangkap dan dimasukkan, diderah, dicambuk dan lain sebagainya. Kemudian dia ditangkap, masukkan penjara dan kakinya dipasung ya, dipasung. Kemudian seharusnya si Paulus dan Silas ini mengeluh, bersungut-sungut, betul nggak? Seharusnya dia melihat ke belakang. Seharusnya, Tuhan, saya sudah melayanimu. Tuhan, saya sudah memberitakan Injil, betul nggak? Tuhan, saya sudah bercapek-capek untuk melayani Tuhan. Seharusnya dia melihat ke belakang. Tapi apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas? Dikatakan di Kisah Para Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, jadi jam 12 malam, mereka apa yang mereka lakukan? Apa? Mereka berdoa dan puji-pujian. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi, yaitu pintu-pintu penjara dan belenggu mereka terbuka. Mujizat terjadi. Jadi ketika kalian tidak bersungut-sungut tentang apa yang ada di belakangmu, ketika teman-teman tidak melihat apa yang ada di belakangmu, tidak ngomel, tidak menggerutu dan lain sebagainya, kau akan melihat ketika kau mengarahkan pandangan ke depan, kau akan melihat mujizat sama seperti Paulus dan Silas. Amin. Amin. Jadi jangan melihat ke belakang. Jadi saya rangkumkan. Jadi apa yang ada tiga F apa? Lupakan, kemudian forget it, kemudian foresight, arahkan pandangan ke depan, kemudian yang ketiga full rejoice and thanksgiving, bersukacitalah penuh dan bersyukurlah. Amin. Jadi itu hal yang kita pelajari hari ini. Kita bangkit berdiri. Yes. Ayo. Next slide, yang paling terakhir. Tuhan Yesus, please jangan spoiler. Main di game bro ya. Kenapa saya tulis begini? Tuhan Yesus, please jangan spoiler. Kalian tahu film Endgame itu mulainya jam berapa? Dimulai jam 5 subuh. Ada yang nonton Endgame. Gila banget pada waktu dia muncul. Keuntungannya sampai triliunan. Luar biasa banget itu film. Tapi jeleknya orang adalah ketika dia sudah nonton, apa yang dia lakukan? Spoiler. Dia kasih tahu ceritanya, siapa yang mati, siapa yang kalah, siapa yang menang. Kurang ajar dia kan. Jadi yang spoiler ini harus dihukum mati, dirajam. Jadi jangan sampai orang-orang spoiler filmnya karena saya belum nonton, betul nggak? Jangan dong spoiler. Kiri kanan katakan ya, saya suka nonton, jangan spoiler dong. Jangan spoiler dong. Ini. Tapi ternyata Tuhan Yesus adalah juga spoiler. Dari mana? Tuhan Yesus juga spoiler.
Kalau orang spoiler itu menghilangkan rasa penasaran, betul kan? Rasa penasaran, rasa kejutan, rasa takut, rasa khawatir, rasa panik, rasa tegang. Jadi kalau kita sudah tahu ujungnya kita akan menang, seharusnya kita tidak boleh takut dong dalam perjalanan ini. Betul nggak? Karena kita sudah tahu ujungnya pasti happy ending, betul nggak? Ujungnya kita sudah tahu ceritanya. Jadi dalam hidup ini kita tidak perlu khawatir. Apapun masa lalu kita, apapun pergumulan kita di belakang, kita harus melupakan. Dan kita harus mengarahkan pandangan kita kemana? Ke depan. Amin. Amin. Kita tutup mata, mari kita berdoa. As is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Apapun masalah, silakan taruh tangan kananmu di dada dan angkat tangan kirimu ke atas. Saya ingin berdoa buat saudara. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun dosa-dosa, kepahitan, dendam, kenakalan-kenakalan masa lalu, kegagalan-kegagalan masa lalu, engkau jangan menoleh ke belakang, engkau jangan melihat ke belakang, engkau jangan berbalik ke belakang. Firman Tuhan katakan, arahkanlah dirimu ke depan. Dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa merubah masa lalu, tapi Tuhan bisa merubah masa depan. Tuhan, kami mengucap syukur. Apapun masalah kami, pergumulan kami menyimpan dosa, kami menyimpan segala dendam dalam hati kami. Kami benci ayah kami benci ibu kami. Ampuni kami Tuhan, kuduskan, sucikan kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami akan berubah ketika kami memikirkan hal-hal yang luar biasa. Firman-Mu yang mengubah kami Tuhan. Ajar kami, biar firman-Mu yang menuntun kami menjadi anak-anak Tuhan yang menerima janji-Mu. Engkau akan jadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Dan apapun yang Kau lakukan akan berhasil, sukses dan beruntung. Dan nama Tuhan ditinggikan. Engkau akan menjadi garam dan terang dimanapun Engkau berada. Dan nama Tuhan ditinggikan melalui kehidupan-Mu. Engkau menjadi anak yang pintar, anak yang dahsyat, penuh dengan hikmat. Engkau menjadi anak yang dahsyat di dalam Tuhan. Engkau menjadi anak-anak yang emas. Engkau luar biasa. Janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan-Mu. Engkau menjadi anak-anak yang dahsyat di dalam Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Manusia mustahil, tapi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan. Tuhan akan membuat engkau menjadi anak-anak yang luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 12, siapa yang memberkati engkau akan diberkati Tuhan. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, dan apapun keinginan hatimu Tuhan akan lakukan. Terima kasih Bapa buat hari kami mengucap syukur, sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.